A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luluq datam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah. Dan sebelum kita membahas tentang tema kita pagi hari ini, yuk sama-sama kita simak terlebih dahulu ada berita viral yang berikut ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang namanya musibah ini kita nggak pernah tahu kapan datangnya ya, bahkan di mana tempatnya itu kita juga nggak tahu gitu Ustaz Syam ya. Betul. Ini kita melihat ini kalau misalnya kita boleh dibilang kapal ini kan beroperasi kan hampir setiap hari dan alhamdulillah selalu selamat. Tiba-tiba musibah Allah kasih dengan terbakarnya kapal feri ini, kalau nggak salah Merak Bakauni, bener ya? Subhanallah. Kalau kapalnya kurang tahu, tapi Masya Allah tabarakallah kalau dikatakan musibah itu kan memang kita tidak pernah tahu. Dan disebutkan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah satu musibah yang menimpa seseorang kecuali asaba min musibatin. Memang sudah ditargetkan, memang sudah jalannya dia seperti itu. Artinya dari sekian banyak kapal feri yang lewat, dari sekian banyak yang berlayar gitu ya di lautan luasnya Allah Subhanahu wa taala, ada yang memang sudah ditargetkan sama Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kata Mas Fadli, setiap hari lewat kok ini subhanallah bisa terbakar. Bener. Gitu ya. Dan kalau dibaca, dilihat beritanya, yang menyebabkan itu adalah salah satu kendaraan yang ada di atas feri tersebut. Jadi memang sudah jalannya seperti itu. Dan kalau dikatakan manusia panik, manusia ketakutan, jelas karena yang namanya musibah. Tinggal bagaimana dia menata hatinya. Karena sambungan ayatnya mengatakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tuntun hatinya. Artinya ketika berada di situ, panik sih boleh panik. Ya, tapi panik, ya. Tentu saja persiapan yang memang di mana krunya sudah tahu bahwasanya dalam perjalanan itu kita tidak pernah tahu mungkin ada apa-apa atau apapun itu, maka pelampungnya ada. Iya. Kemudian pengalaman itu kita ada. Pernah kapalnya kena badai nggak ada pelampung. Oh saya aman-aman aja. Oh bapak beda kapal, tapi kita khawatir kan. Wah Ustaz mana kok nggak balik-balik nih, jangan-jangan kapalnya di mana karam. Sampai teman kita ada yang kirim surat wasiat titip anak-anak. Ustaz Syam nangis itu jamaah di kapal. Ustaz Azhari azan. Iya, Ustaz Azhari azan di kapal tengah-tengah laut. Ustaz air. Saya waktu kejadian itu saya selalu memusingkan apa? Sepatu saya ada di sana. Bener-bener deh. Ini persiapan sepatunya. Iya. Nah kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Kita doakan mudah-mudahan buat korban yang yang ada di sana itu mudah-mudahan diberikan cepat kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kembali rezeki yang lebih melimpah lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita lanjut lagi nih, kita akan melihat sebuah berita lagi, berita viral 2 ya. Ini tentang masak nasi selama 7 jam nih. Katanya tak kunjung matang. Ada yang bilang, wah ini jangan-jangan karena makhluk gaib nih. Coba kita saksikan dulu tayangannya. Nah, tapi ini emang begini Ustaz Maulana. Jadi di Indonesia ya terutama ya, memang ada hal-hal banyak yang aneh-aneh kadang-kadang terjadi. Bahkan ada juga orang yang baru masak nasi ditaruh gitu ya di tempatnya nasi itu, tiba-tiba langsung basi. Nah ini ada pertanda apa nih? Apakah ini ada makhluk gaib atau ada apa segala macam? Sia kemarin juga masak nggak masak-masak. Kok nggak matang-matang? Iya. Tahu nggak? Karena belum dicetekin. Pencet. Ini mah beda lagi. Ini kayu bakar tadi 7 jam kayu bakar. Itu orang aja kalau dibolak-balik udah gosong itu. Itu kenapa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita memang percaya, yakin adanya alam gaib dan sebagainya. Karena ini bagian daripada keyakinan kita. Tapi dalam hal ini juga kita harus yakin tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan dari Allah, la haula wala quwwata illa billah. Makanya dari sinilah kita bisa belajar. Masya Allah, tadi tayangan tadi kan sampai dipanggilkan kiai, barulah mateng. Dalam artian ini kan maaf tanpa berburuk sangka, karena ini ada acara ajatan ini. Jangan sampai ada yang sirik atau iri hati sampai mengirimkan ya kekuatannya ke sana. Yang jelas kalau ada gangguan-gangguan ini kan kita bisa baca doa,
Baca doa dulu sebelum melakukannya. Yakin ini kekuatan Allah jauh lebih besar. Tapi kalau kita berkata, ini karena gaib, ini karena anu, jadi dia merasa Makin besar. makin besar. Iya. Ketika kita mengatakan ini karena setan, karena gaib, maka dia setan itu kan membesar lebih besar daripada rumah. Tapi kalau biasa aja itu. Kalau ada saya kalau di waktu di Makassar, ini dagang sembarang tong. Ambilkan ke sepatuku, pukul dia. Lebih takut dia, akan mengecil. Jadi kalau kita takut, kan kita kan ini jahil alifatan fil ardi, menjadi khalifah kan? Lebih hebat kita dari mereka. Iya. Saya sempat nonton juga tuh kemarin. Ya. Ada orang yang nantangin Nyi Roro Kidul katanya. Ya. Dia ke pantai itu, Ya. terus datang pakai baju kaos hijau. Oh, Ya. jalan-jalan. Ya. Mana nih? Oh, ini. Yang Wah, jelas gitu. kalau kita berani aman. Lucu Jadi kita itu. udah bisa nih. Jangan kita jangan jadi gara-gara. Tapi jangan Saya juga. masih banyak tanggungan. Jangan juga. Jadi pengalaman ya, Ya. untuk masalah kayak gini. Jadi kalau misalnya kita mau ngadain hajatan, ada acara, jangan lupa Lakukan semua 3 orang hal sebenarnya. diundang. Azan. Heeh. Azan, kemudian baca ayat kursi, dan yang ketiga adalah baca surah An-Nas. Bener. Atau kita katakan ruqyah mandiri. Iya, Syar'i. atau mungkin bisa juga tadi ada yang nggak diundang sakit hati takutnya. Iya. Ya. Makanya lain kali kalau misalnya mau ngadain acara, undang semuanya, kirim sendiri undangannya. Oke, kita lanjut jamaah. Kirim, Masya Allah, tabarakallah, pagi-pagi nih ya kita udah ngebahas masalah hal-hal yang memang ini sering terjadi di kalangan masyarakat kita ini. Banyak orang yang suka sok jagoan. Waduh. Wah, ada bahkan orang sampai divonis salah 35 tahun padahal bukan dia yang bersalah. Udah di penjara lagi. Nah, ini ya, kadang-kadang banyak orang ini sok jagoan merasa sok hebat. Semua orang tuh kayaknya salah. Dia yang paling benar dirinya. Ini orang yang merasa dirinya tuh paling hebat ini, paling jagoan ini, dia lupa bahwa kita masih punya Allah. Iya kan? Yang lebih hebat dari semuanya. Nah, hari ini kita bahas nih temanya nih. Jadi buat semua jemaah yang di rumah nggak usah khawatir. Nah, Allah lebih hebat daripada orang-orang semua yang ngomong kata dirinya hebat. Jauh. Makanya kita bahas temanya bagus banget. Jangan sok hebat. Di hadapan Allah semua sama. Nah, apalagi kalau kita lagi umroh, Masya Allah, tabarakallah ya. Itu kita lihat semua putih. Mau yang dia pangkatnya Jenderal Bintang 4 lah. Yang jabatannya tinggi. Masih hebat direktur, lagi semua kalau sama. kita lagi diukup di Arafah, semua sama. Masya Allah. Kecuali tendanya. Iya benar-benar. Kita lanjut nih. Ya sebelumnya kita lihat sebuah video tayangan lagi tentang pelaku penganiayaan yang ditangkap. Ini di tayangannya. Nah, ini dia nih, ada guru silat di sini nih, kita coba tanya-tanya sekalian nih. Oh, pas banget. Ya, ini kalau kita ngadepin Ustaz Tahir nih, nemuin orang ya yang gampang emosian, apalagi kalau sampai main tangan. Wah, ini kan apalagi main tangan, gitu. Wah, itu bahaya banget tuh. Dalam Islam bagaimana solusinya? Karena kalau nggak dibalas, kita sama juga kayak merendahkan diri kita nih. Ini kan sampai orangnya ngomong gini kalau nggak salah tuh yang saya tonton di videonya. Lihat ya Pak ya, oh Bapak hebat. Nanti kita lihat Pak. Nanti kita lihat nanti Pak. Apa lihat nanti? Wah, ini penjelasannya Pak. Assalamualaikum Bang Fadli, Ustaz Syam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Bang Fadli tadi tanya gimana menghadapi orang-orang yang selalu main tangan. Kalau ke istri ke suami, mungkin suami main tangan ke istri caranya adalah minta maaf. Iya. Kan Main gitu. tangannya sayang-sayang Nah, istrinya. tapi kalau yang dimaksud adalah seperti Bang Jago tadi ya di video tadi, mohon maaf kadang-kadang ada orang yang di mana kita mengalah lebih baik. Sering keluar di flyer, di meme gitu kan, bahwa ada truk besar terus kita di jalur kita, truk ini menyalip ya, terus memakai jalur kita. Kalau kita lawan benar-benar kita yang hancur. Terkadang kita memang butuh mengalah sebentar gitu ya. Kenapa? Karena kondisi tertentu mungkin kita harus menghadapinya, tapi di kondisi kayak gini yang ada adalah fatalistik. Kita akan fatal malah ngadepin orang yang kayak gitu. Yang kedua, kalau kondisinya memang mungkin bisa seperti Bang Fadli tadi katakan, bagaimana seperti itu Ustaz? Kalau enggak kita harga diri kita hancur dan jatuh. Beberapa di dalam sirah Nabawiyah kita lihat Rasulullah SAW mengambil sikap tegas. Misalkan ada orang yang dengan sesumbar mengatakan akfur bin najm. Siapa orangnya? Utaibah. Utaibah ini anaknya Abu Lahab,
menantu Rasulullah SAW. Tapi begitu Rasulullah sedang baca surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ditarik kerah baju Rasulullah SAW, dijorokin gitu ya, kata orang Betawi, dihempaskan ke tanah, tersungkur. Rasulullah cuma membersihkan bajunya karena ini kaitannya dengan dirinya. Tapi begitu orang ini komentar akfuru bin najm, saya ingkar dengan surat An-Najm yang kau baca, di situ beliau ambil sikap. Dia katakan, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kuasakan anjing-anjingmu untuk memangsanya. Dan dia adalah seorang eksportir dan importir yang melakukan jual beli ya, dari Mekah ke Syam, dari Syam ke Mekah. Maka di tengah perjalanan menuju Suriah, Damaskus, Allah kepung melalui anjing-anjingnya ini. Kemudian sebelum meninggal dunia, digigit lehernya oleh anjing tersebut. Apa katanya? Ya wailata qatalani Muhammad wa huwa bi Makkah. Celaka aku dibunuh oleh Muhammad dengan doanya saat ia di dalam kota Mekah. Wow. Jadi ada sikap, Bang. Masya Allah. Jadi kalau pada saat kita dianiaya orang itu, kita doain aja. Boleh, karena kan nggak ada hijab antara orang yang terzalimi. Terima kasih banyak nih Ustaz Tahir nih. Tapi nih Ustaz Maulana izin nih, ya namanya manusia ini kadang-kadang kan kita kan kesel gitu, pengen balas nih buat orang-orang yang zolimin kita, yang ngejatin kita, yang suka ngerendahin kita balas bahwa kita sebenarnya lebih hebat daripada dia. Itu boleh nggak kayak gitu? Soalnya gini, sombong di depan orang sombong adalah sedekah untuk sebagai pembelajaran, bukan menjadikan kita lebih sombong dari dia. Bukan. Untuk menegur, untuk mengingatkan. Maka tindakan yang paling bagus kita lakukan adalah kan dalam Islam kan ada 3. Membalas lebih dari itu namanya zalim. Membalas dengan sepadan namanya adil. Tapi yang terbaik dari antara itu adalah membalas dengan kebaikan atau berlaku ihsan. Dengan cara apa? Diam, ingatkan, sadarkan, kasih contoh yang baik, yang ini yang benar. Kemudian kalau sudah disampaikan itu semua, maka kita abaikan. Kalau kita bisa menyadarkan mereka dengan kekuasaan kita, alhamdulillah. Kalau kita tidak sanggup, ya lewat kata-kata atau sindiran dan sebagainya, atau diingatkan. Dan yang ketiga adalah maaf dengan hati. Ya udah, abaikan aja daripada kita juga ikut-ikutan. Iya, benar. Karena yang hal seperti ini harusnya kita kasih pembelajaran lebih baik. Terima kasih banyak Ustaz Maulana penjelasannya. Nah sekarang nih buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, kita lanjut lagi nih. Jamaah! Yeay! Nah ini kan kita nih semua nih ya, manusia ini di hadapan Allah ini sama nih. Ya tadi sesuai dengan tema kita hari ini. Kenapa orang yang punya jabatan atau mohon maaf punya kedudukan atau mungkin punya uang lebih, itu merasa dirinya itu berbeda dengan orang lain, bahkan merasa dirinya lebih hebat, bahkan sampai dia merendahkan orang-orang yang ada di bawah. Ini kenapa nih Ustaz Syam nih? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Tahir, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah bagaimana keikhlasannya dalam beramal ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan kenapa orang yang punya jabatan biasanya, oknum ini ya, bukan semua pejabat gitu ya, oknum. Orang yang mempunyai kedudukan ataupun jabatan, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Ternyata jabatan ini pernah menjadi nasihat indah oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Ibnu Athaillah mengingatkan bahwasanya pendamlah dirimu sedalam-dalamnya ke dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Pendamlah wujudmu sedalam-dalamnya agar engkau tidak mau merasakan bahwasanya engkau muncul di hadapan manusia, artinya engkau dikenal di hadapan manusia, lalu itu memudahkan jalanmu atau memudahkan nafsumu menemukan jalannya. Artinya jabatan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Karena yang berbahaya bagi manusia adalah ketika dia mampu untuk memberi makan nafsunya kapanpun dia mau. Ketika manusia bisa memberi makan nafsunya kapanpun dia mau, maka pada saat itu manusia akan menjadi bahaya. Dan ternyata yang paling mudah untuk memenuhi nafsu tersebut adalah jabatan. Subhanallah. Artinya gimana? Orang kalau udah punya jabatan, nafsunya pengen ini, bisa dia dapat karena dia punya nama. Kalau nafsunya pengen ini, bisa dia dapat, gampang dia dapat. Dia punya jabatan kok. Kata Imam Ibnu Athaillah,
memenuhi nafsu dengan jabatan itu adalah sesuatu yang paling mudah dilakukan. Padahal itu yang paling berbahaya bagi manusia. Makanya kalau dikatakan ada orang terjebak dengan jabatannya, itu sudah diwanti-wanti oleh ulama-ulama kita terdahulu. Itu sudah diwanti-wanti di dalam Al-Quran. Ba'da naqulu billahi minasyaitonir zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah ila akhir ayat. Bahwasanya adalah yang paling berbahaya bagi manusia adalah ketika dia menemukan jalan untuk memenuhi semua kebutuhan nafsunya. Dan di garis bawahi, yang paling gampang untuk memenuhi seluruh kebutuhan nafsu adalah ketika manusia punya pengaruh ataupun jabatan. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Tapi banyak sekarang ini orang-orang nih berebutan jabatan. Allah. Sebenarnya nauzubillah min zalik ya. Sebenarnya dia yakin dirinya tuh nggak mampu sebenarnya dengan jabatan itu. Ya kan banyak yang gitu sekarang ini. Bener. Bener. Nah ini kalau misalnya nih sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah nih Islam Tinda ya Ustadz ya. Kalau seandainya ada orang nih berpikiran kalau itu sebenarnya udah jago dalam hal tertentu ya. Suka ada pemikiran tinggi hati nih sebenarnya nih. Nah, ini bagaimana caranya kita mengatasi hal-hal yang kayak gini nih Ustadz nih? Mohon izin nih, kayak gimana penjelasannya Ustadz? Gini, penjelasannya seperti ini. Nah, coba Kita harus Itu mau jawab ya? iya. Ntar dulu Ustaz, tahan dulu. gue kecamatan. Tahan dulu, Iya. tahan dulu. Kayak pernah lihat ini. Iya, tahan dulu kenapa? Tahan dulu. Yang lagi viral kan? Mas, daripada begitu, tahan dulu. Pijitin saya dulu deh. Kita iklan dulu ya. Ini macam kemana-mana. Tetap di Islam Tinda. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Di sebelah sini. Iya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Tinda, jamaah Islam Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya yang baru bergabung nih. Kita ingatkan kembali, hari ini kita lagi membahas tentang kesetaraan di mata Allah. Apa sih temanya? Temanya bagus banget. Temanya adalah jangan so hebat, di hadapan Allah semua sama. Wah, Masya Allah. Gimana Ustaz? Semua. Oh, semua. Tetap harus dagingnya dulu. Ya, semua sama. Ya, Masya Allah. Iya. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu sebuah video tayangannya yang viral juga nih ya. Tentang penembakan di kantor MUI. Ini dia tayangannya. Ini kita juga sampai dengan detik ini nggak tahu juga ini sebenarnya motifnya apa. Ini ya, masalah dendam atau apa. Atau mungkin merasa dia sok hebat. Dengan dia jago nembak, semua orang tembak-tembakin. Nggak gitu juga, Pak. Gitu ya. Nah ini nih Ustadz Syam nih. Ustadz Syam ini jago baca Quran. Amin. Tapi Masya Allah, alhamdulillah dia nggak ngerasa dirinya tuh paling jago, paling benar gitu ya bacaannya gitu. Jadi dia kalau bisa ada orang baca seandainya salah pun dia diamin aja dulu gitu. Nanti ini bagusnya bacanya di begini. Jadi ada kata-kata yang lebih bagus yang dia harus disampaikan ya. Gimana mungkin Ustadz Syam ada yang perlu disampaikan nih, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Satu Menteri Tuang, Satu Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah kita dengan sikap ataupun sifat tinggi hati ini ataupun kesombongan ini, karena Nabi SAW mengultimatum gitu, tidak akan pernah masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya mithqalu dzarrah, daripada sekecil apapun daripada sifat kesombongan ataupun takabur ini sendiri. Nah, ulama ada menjelaskan daripada hadis ini, ada memang yang tidak bisa masuk surga abada selama-lamanya, ada juga ya kesombongan yang membuat orang tidak masuk surga tapi tidak masuk surga awal-awal gitu ya. Masuk surga sih dengan kesombongannya, tapi dicuci dulu kesombongan tersebut di neraka baru masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya sikap ataupun sifat sombong tinggi hati ini sangat berbahaya. Bahkan diingatkan Imam An-Nawawi ya mengingatkan bahwasanya tidaklah kesombongan itu muncul kecuali orang merasa lebih dalam hal diniyah agamanya ataupun dalam hal duniawinya. Daripada dua hal ini, ada orang merasa lebih dalam hal agamanya, dia kadang-kadang merasa sombong, ada orang merasa lebih dalam hal dunianya, akhirnya juga merasa sombong. Jadi dua hal ini yang menyebabkan hal tersebut. Lalu bagaimana cara mencegahnya agar kita tidak merasa diri lebih baik daripada orang lain? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwasanya ketika seseorang ingin bersikap tawadhu adalah ketika dia membuka pintu rumahnya, lalu dia keluar rumahnya, tidaklah dia memandang orang lain kecuali memandang bahwa dirinya tidak lebih baik daripada orang tersebut. Ketika melihat orang yang lebih tua, maka dia akan mengatakan orang tua ini jauh lebih banyak umurnya dibandingkan saya, berarti duluan dia sholat daripada saya, berarti pahalanya jauh lebih banyak daripada saya yang masih muda. Ketika melihat yang lebih muda, dia tidak akan mengatakan apa sih anak muda nggak tahu apa-apa, bocil nih, enggak, tapi dia katakan anak kecil ini jauh lebih sedikit umurnya daripada
daripada saya. Berarti duluan saya berdosa daripada anak kecil ini, maka dosanya jauh lebih sedikit daripada saya yang sudah tua. Subhanallah. Ketika melihat bahkan orang yang belum mau sholat, orang yang belum beribadah, dia tidak mengatakan saya lebih baik daripada orang yang tidak beribadah ini. Tapi dia katakan bahwasanya orang ini tidak beribadah sekarang, saya beribadah hari ini. Tapi tidak ada jaminan saya beribadah sampai saya mati, dan tidak ada jaminan bahwa orang ini tidak beribadah sampai dia mati. Intinya tidak ada satupun manusia dia lihat kecuali dia melihat dirinya tidak lebih baik daripada orang tersebut. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam Sama-sama, atas Fadli. penjelasannya. Nah inilah ya. Jadi kalau kita ngeliat orang yang lebih muda, wah luar biasa dia dosanya jauh lebih sedikit daripada kita. Nah tapi kalau misalnya kita lihat ada orang yang sok jagoan, terus dia sampai ibaratnya ngezolimin kita boleh gak balas dia gitu loh? Gini, saya mau tanya, suka nggak melihat orang sok jagoan? Nggak suka. Berarti nggak bagus kan? Nggak bagus. Berarti jangan lakukan. Atau ada orang sok jagoan membuat kita sakit hati, maka kembalikan pembelajaran pada diri kita. Oh ternyata kalau kita sok jagoan itu orang nggak enak lihat kita, orang sakit hati lihat kita. Jadi seperti itu. Maka karena ini hubungannya dengan maaf ya, keseharian, abul minannasnya. Maka kalau berkaitan dengan ablu minallahnya, karena kesombongan itu menolak kebenaran, berarti kaitannya dengan sorga. Tapi kalau ini kaitannya kepada sesama manusia, hati-hati. Ini bisa mempengaruhi diri kita. Yang bahayanya kalau kita bagus banget ya, kita mencontoh, memakai pakaian itu juga salah. Jadi harusnya yang paling bagus kita lakukan diem. Karena kapan kita bicara dianggap hebat, aku hebat ya? Iya kamu hebat. Apalagi kita peres-peres sama dia, makin sombong lah dia. Bagaikan api disirami minyak, makin besar luapannya. Maka yang paling bagus kita lakukan, diamkan dulu, cari waktu yang tepat untuk mengingatkan dia, menyadarkan dia. Jangan juga didoakan saat jatuh. Jangan, sehingga mulutnya itu loh nyinyirnya pas banget, dapet gitu ya kan, dapet banget. harusnya kita doakan dia dengan kebaikan. Benar. Kalau kita tidak bisa menasihati dia, doakan atau cari orang yang bisa mengingatkan dia. Pokoknya itu manusia itu tempatnya salah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Show. Zaman dulu ada acara gitu ya kan. Iya. Ini Masya Allah. Al-Fatihah. Iya, Nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ini Masya Allah jamaah. Ini Imam Syafi'i ini pernah berkata, ini Masya Allah luar biasa ya. Imam Syafi'i ini hebatnya luar biasa. Namanya tahu nggak nama aslinya? Saya lupa tersayang. Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris ya. Kalau ditanyain kaget saya jadi suka lupa. Tapi saya mau tanya, memang tahu namanya? Tahu Muhammad bin Idris. Iya. Mau nanya lagi yang lain? Nggak usah, saya siap dulu baru tanya dong. Nah sekarang nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, Masya Allah, 3 orang ini tidak bisa dikatakan hebat kata Imam Syafi'i kalau dia belum ada 3 perkara ini. Wah, cincin saya maksudnya bukan. 3 perkara ini maksudnya ini apa nih? Mohon izin menjelaskan Ustaz Tahir nih. Silakan, Fadol. Izin Maulana Bang Fadli, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i ini memang luar biasa. Banyak sekali syair-syair beliau yang menggugah, kemudian juga banyak juga hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hikmah yang beliau sampaikan. Salah satunya beliau mengatakan tidak ada orang disebut hebat kecuali dia memiliki 3 perkara ini. Apa yang pertama? Yaitu orang yang mampu menyembunyikan ketidakberdayaannya. Ya, kelemahannya disembunyikan sama dia. Walaupun kita ini nahnu du'afa, kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai kita terkesan lemah juga di hadapan manusia. Karena apa? Bentar, Ustaz Maulana, saya belum makan nih gitu kan. Udah mulu tuh orang seperti ya. Gitu kan. Udah habis syuting kok ada? Ada gitu kan. Enggak lagi, insyaallah enggak Ustaz ya. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang pintar menyembunyikan kemiskinannya. Jadi kalau tadi itu adalah ketidakberdayaannya dalam segala hal, ini lebih ke arah kemelaratannya, kemiskinannya. Makanya Allah menyinggung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, kata Allah, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Sampai ada orang yang dengan iffahnya, jaga dirinya, orang-orang kaya itu disebut Allah jahil. Yahsabuhumul jahil. Karena orang-orang kaya menganggap dia itu aghniya. Justru orang yang fuqara, karena pintar menyembunyikan tadi kemelaratannya, disangkanya dia orang yang mampu, berkecukupan. Tapi sesungguhnya dia sedang tidak memiliki apa-apa. Dia hanya bergantung kepada Allah Jalla fi'ula. Ini kata Imam Syafi'i, ini orang hebat. Kenapa? Karena kalau udah kayak gini, dia i'timad ala Allahnya tinggi. Besar sekali dia bergantung, bersandar ke Allah Jalla Jalaluh. Yang ketiga adalah orang yang pintar menyembunyikan amarahnya.
Ush. Ada orang kalau marah tuh meledak-ledak kan gitu ya. Tapi ada orang yang kalau marah diam. Nah, ini nih bahaya nih. Kalau orang sampai marah diam itu, kita sulit menebak nih gimana cara menaklukkannya, seperti apa cara. Tapi dia pendam itu rasa marahnya. Katanya Imam Syafi'i 3 inilah yang menjadikan seseorang itu hebat. Ya, ini nggak marah dibuat marah. Artinya dia malah marah-marah sendiri. Kalau ini namanya nggak jelas. Ya, suheri, suka heboh sendiri gitu ya. Suka heboh sendiri. Apa tuh ada singkatan itu ya? Suheri. Suka heboh sendiri. Kayak gitu. Ya jangan namain anak Suheri besok jadinya. Kayaknya Suka ada heboh deh teman sendiri. saya namanya Suheri. Saya juga ada saudara Maaf saya. kalau gitu Mas Suheri. Nah nih buat jamaah Islam yang ada di rumah nih, Masya Allah ya, yang udah kirim pertanyaan, banyak banget, bagus banget nih. Kalau gitu langsung aja kita bacakan. Kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya punya adik ipar. Ya. Punya ide. Saya punya adik iparnya sok jagoan, sok paling jagoan. Kenapa Ustadz Maulana? Ade, ini salah tadi baca dikit doang, sekitunya dicolek. Saya punya adik iparnya tuh sok paling jagoan. Dan bahkan dibanggakan sama mertua saya. Tiba-tiba suatu hari ada orang datang ke rumah minta ganti rugi. Apa yang harus dilakukan sebagai ipar menolongnya? Atau biarkan aja deh ipar saya yang menanggung semua perbuatannya biar dia kapok. Nah ini bagaimana Ustadz Maulana? Inilah manusia. Kesempatan. Rasain. Nggak boleh begitu. Iya. Gimana rasa ini gimana? Rasa. Jago banget. Kayak sering ngomong gitu. Buktinya ekspresinya dapet gitu. Jadi kalau ada orang apalagi keluarga kita, yang paling pertama kita lakukan tenang dulu. Tenang. Ketenangan ini penting. Jangan sampai iya tambah-tambahin lagi. Tadi aja. Ini coba itu banyak. Jago banget ya. Tenang. Yang kita lakukan tenang. Karena kaitannya dia dengan diri kita kan ada kesamaan. Apalagi sakit hatinya mertua kita atau orang tua kita sama dengan sakit hatinya jikalau hal itu terjadi pada diri kita. Nah, yang paling bagus kita lakukan tenang. Kemudian yang kedua, baik sangka. Enggak mungkin. Carilah alasan supaya tidak terjadi seperti itu. Enggak mungkin, orangnya baik kok. Kemudian mohon maaf, baik sangkanya ini harus dibarengi dengan klarifikasi. Iya. Benar enggak? Betul enggak? Enggak mungkin. Ada namanya praduga tak bersalah. Masya Allah. Itu yang harus dikedepankan. Dan yang terakhir, ayo bantu sebisa mungkin yang bisa kita lakukan. Apakah saya bisa membantu lewat nasihat? Apakah saya bantu lewat menenangkan orang tua atau keluarga yang ada? Atau saya bantu lewat doa. Saya paling gampang doa. Lewat apa Ustadz? lewat selesaikan masalah. Selesaikan masalah. Selesaikan masalahnya. Tadi banyak yang datang kalau selesai masalah satu yang lain Bukan, ngantri. masalahnya kan bisa saja dengan cara memberikan solusi. Oh iya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Mari masih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawabannya Ustadz ya. Saya punya teman kantor yang sok paling jagoan. Mentang-mentang di dekat dengan atasan, di depan kita sok paling pelindung. Padahal di belakang kita suka menjatuhkan di depan atasan dan bermuka dua. Bagaimana menghadapi orang seperti itu? Nah ini Ustadz Syam nih mau izin nih. Gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuma satu, mukanya dua itu. Tapi guru-guru Ustadz Ahmad Ridwan Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sibuklah kita untuk mengurusi amal kita sendiri. Sibuklah kita untuk mengurusi sifat kita sendiri. Sibuklah kita mengurusi tingkah laku kita sendiri. Karena yang ditegur di dalam Al-Quran itu adalah ketika seseorang itu tidak memperdulikan dirinya sendiri. Artinya, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. Yang diminta untuk berjalan di atas muka buminya Allah dengan rendah hati, dengan dia tidak sombong di hadapan orang lain adalah kita. Jadi bukan orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang bersikap sombong, sebagai sahabat yang baik mengingatkan. Karena susah juga menasehati orang sombong. Orang sombong itu kalau dinasehati dia gusar, kalau menasehati dia kasar. Subhanallah. Jadi cirinya seperti itu. Bagaimana
bagaimana cara menghadapinya? Tentu saja apa yang disampaikannya kita bikin terbalik dengan kenyataan. Jadi kalau dia menceritakan di hadapan atasan kita buruk, ya kita tunjukkan kebaikan di hadapan atasan, sehingga atasan sendiri yang akan menilainya. Wallahu ta'ala alam. Cari mukanya juga sama Allah gitu. Masya Allah. Jadi gitu, jangan mentang-mentang punya mobil baru, klakson dibayar. Rumah tetangganya semua diklakson. Biar kelihatan itu. Cepat rusak AC-nya. Karena kan dibuka terus kacanya. Sini. Kenapa? Sini. Apaan sih? Ini jamaah penonton ini yang lagi nonton tadi itu penasaran. Penasaran Itu apa ya? siapa sih yang tadi? Oh, yang tadi? Yang pakai kacamata. Kita panggil lagi dulu sini deh. Fitra, sini. Oh, namanya Fitra. Fitra, Ada kamu apa sih? bagus ini Fitra. Jangan lupa kata Wah, Fitra nih. apa Apa? tuh? Iya Ustadz, jangan lupa. Apa jangan lupa? Besok kita ada di Mana? Trans TV. besok episode Bisa bertindak. Ngomong jangan gagap dong, biasa aja. Ayo, Emang ajak, lebih ajak, gampang, ajak. lebih gampang ngatur-ngatur waktu daripada Ayo, ayo. ngomong di depan TV. Jamaah Islam Tindak, ada informasi menarik nih buat jamaah Islam Tindak yang akan disampaikan oleh tim Islam Tindak yakni Fitra. Silakan. Jamaah, besok jangan lupa ya. Kita akan ada di Transmart Graha Bintaro. Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Besok kita akan ada di Transmart Bintaro jam 10 pagi, Ustadz. Enak aja jam 8. Gimana sih? Udah, dia salah. Ini kan joget Mulyadi dulu. Joget Mulyadi. Ada Tabligh Akbar Islam Tindak Iya. semua kumpul. Jam 8 kita akan syuting di Iya. sana. Sebelum kita iklan kita lihat dulu. Mulyadi. Ayo, joget gimana? Oke. Net. Iya, coba. Ini Saya ngadep dong. belakangnya, Ustadz. Nah, oke. Terus yang bener. Dia enak aja. Kita nggak iklan-iklan. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islami Tindak, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Jangan so hebat. Di hadapan Allah, semua sama. Iya, yang kayak tadi sok jagoan, nyebutin jam aja salah. Kacamata doang hitam tebal gitu ya kan. Jam salah. Jam 8 besok ya di Masa Graha jam Bintaro. 10? Jam 10 kita kesiangan. Jangan jam 10 mall sudah buka. Udah jualan. Iya. Nah ini kita lanjut nih buat jamaah Islami Tindak yang dirahmati Allah ini, Masya Allah ya. Menghadapi orang sok jagoan ini bukan cuma baru-baru ini aja. Tapi dari zaman dulu, dari zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga, itu pasti udah ada dong. Nah tapi kita penasaran bagaimana sikap-sikap Nabi di zaman menghadapi orang-orang yang sok jago ini. Kayak gimana Ustaz Syam? Apakah langsung dibantai ya? Bagaimana Ustaz? Silakan. Tapi guruku, Ustaz Aer, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui sendiri kisah-kisah Nabi di dalam Al-Quran memang ditunjukkan, diceritakan agar kita meneladani sifat daripada kenabian tersebut dan tidak meneladani sifat lawannya Nabi, seperti Nabi Musa alaihissalam melawan siapa? Orang sombong, siapa? Fir'aun. Kemudian menghadapi Qarun, sombong dengan hartanya. Kemudian ada Raja Haman lagi, subhanallah, ada Namrud dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu semua mengandung sifat kesombongan ataupun merasa diri raja. Ana rabbukumul a'la. Bahkan kata Fir'aun gitu ya, saya adalah Tuhan kalian, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Maka sifat kesombongan ini yang perlu untuk kita hindari. Namun kalau ditanyakan dari kisah baginda Nabi SAW, itu juga Nabi SAW juga menghadapi seperti Abu Jahal dan kawan-kawannya. Lalu ada kisah yang menarik yang mungkin bisa kita ambil pelajaran daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Sayyidina Umar bin Khattab tidak jarang diketahui bahwasanya Sayyidina Umar ini senantiasa memikul air dengan pundaknya sendiri. Padahal beliau adalah seorang khalifah, beliau adalah seorang ulama, beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau adalah salah seorang yang dijamin juga masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sahabat Nabi ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu senantiasa memikul air. Ketika ditanya, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau memikul air sendiri? Kata Amirul Mukminin, kata Sayyidina Umar bin Khattab, supaya ini adalah pelajaran bagi saya agar saya tidak merasa sombong di hadapan orang lain. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertemu dua orang laki-laki yang sedang saling menyombongkan diri gitu ya, berdebat, saling menyombongkan diri. Saya punya ini, yang satu saya punya ini, saya punya ini. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah menyela pembicaraan tersebut dengan mengatakan, "Oh, kamu punya ini? Seandainya kau punya akal, maka punyailah juga harga diri." Subhanallah. Seandainya kalian punya hutang, maka catatlah hutang tersebut. Hitunglah, bukan saling menyombongkan diri.
Seandainya kalian punya harta, maka berdermalah ataupun sedekahkanlah harta tersebut. Bukan hanya menyebut-nyebut harta tersebut, tapi kalau kalian tidak punya semua itu, maka keledai lebih baik daripada kalian. Subhanallah. Jadi ada dua orang ini saling menyombongkan diri, saling menyebut-nyebut kelebihannya, disela sama Sayyidina Umar bin Khattab dan mengatakan, kalau punya hutang catat, kalau punya harta ya sampaikan ataupun salurkan harta tersebut. Kalau punya ilmu ya diamalkan. Tapi kalau kalian punya tapi nggak diapa-apain, maka seekor keledai lebih baik daripada kalian berdua. Subhanallah. Maka dari sini kita mengambil pelajaran bahwa ada orang senantiasa menyombongkan dirinya, seseorang yang banyak bicara sehingga dia menunjukkan kelebihan dirinya, akan tetapi tidak mengamalkan daripada itu semua. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegur orang-orang seperti itu. Seandainya punya kelebihan, ya dimanfaatkanlah. Itu baru menjadi kelebihan yang benar-benar kelebihan. Tapi kalau kelebihan ini tidak dimanfaatkan untuk bermanfaat sesama manusia ataupun bermanfaat bagi dirinya sendiri, maka tidak adalah arti daripada kelebihan tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, bagaimana cara beliau untuk menghadapi ataupun menahan diri pada kesombongan? Diketahui dalam riwayat bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setiap kali keluar dari masjid sepeninggal baginda Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq senantiasa mengambil kerikil, lalu kerikil tersebut digigit oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Nanti dilepas kerikil ini kalau mau makan, kalau mau tidur, kalau mau berbicara, yaitu ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Ditanya, untuk apa engkau melakukan itu wahai Abu Bakar? Saya menjaga lisanku agar tidak sembarangan ngomong di hadapan orang lain. Khawatirnya ini adalah menyombongkan diri. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya pakai kerikil itu memang nggak bisa ngomong. Jadi baru dilepas itu pada saat dia mau ngaji gitu ya. Atau dia mau berdakwah. Ini jamaah di rumah kalau mau ikut ya kue aja lah, kue. Kue? Ya, digigitnya kuenya aja. Kue habis itu lah. Nggak usah kerikil gitu ya. Habis ya. Kita lanjut jamaah. Ustaz Maulana izin. Yang namanya kita punya teman banyak. Ini karakternya beda-beda nih jamaah. Iya kan, ada yang baik, ya kan, ada yang dermawan, ada yang macam-macam, ada juga yang bermulut besar. Sotoy. Terus udah gitu sok paling hebat. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Atau kita ruqyah dia? Atau bagaimana baiknya Ustaz? Ada yang lebih baik daripada Ya itu? Allah. Mohon izin silakan. Padahal orangnya itu dia sendiri. Sasar. Ngapain cari contoh-contoh jauh? Nah, bismillahirrahmanirrahim kepada semua jamaah dimanapun berada. Satu hal buat kita ini hidup bermasyarakat. Bisa jadi ada orang namanya OKB, orang kaya baru. Biasanya orang kaya lama biasa aja, tapi orang kaya baru berapa harganya? Terus kata penjualnya 5.000. Kenapa? Karena kata penjualnya 5.000. Karena giginya emas. Jadi buat kita tidak dibawa mati, maka sering-seringlah datang ke rumah sakit, melihat orang sakit, supaya kita tidak sombong dengan tubuh ini. Dengan mudahnya penyakit itu datang. Apalagi sering-seringlah ziarah kubur, supaya kita tahu nanti kita akan masuk ke sana, apa yang akan kita sombongkan. Ini akan jadi makanan cacing. Aduh. Kemudian apalagi sering-seringlah datang ke panti asuhan. Kalau ada orang sombong, keras hati, maka Nabi menganjurkan untuk datang menemui anak yatim, lalu mengusap kepalanya untuk membuat hati kita ini lembut. Membuat hati kita lembut. Jadi menyentuh anak yatim kepalanya itu membuat kita hati ini lembut. Ingat ya, rendah hati bukan rendah diri. Kalau rendah hati tawadu. Jawaban daripada ini adalah tawadu. Melihat dalam hal ini kita ini bukan siapa-siapa. Tapi bukan rendah diri atau nyindir namanya. Ini dalam hal ini menyikapi ada orang seperti itu, maka ajaklah dia pergi ke tempat-tempat orang, ya Allah, sehingga dia tergugah hatinya. Yuk kita ke sana, yuk kita jalan-jalan supaya kita bisa lihat bahwa di dunia ini masih banyak orang-orang miskin, masih banyak orang-orang lebih tidak seberuntung kita. Betul. Tidak seberuntung kita. Saya waktu punya motor, saya tetap naik sepeda supaya saya tahu. Jangan sampai nanti kalau sering-sering naik motor, tapi dia nggak mau beli bensin kayaknya dia. Iya, mau beli bensin. Lu berusaha Nggak mau amat. beli bensin. Sering-sering naik sepeda. Kenapa? Supaya kita merasa tidak terlalu sombong. Naik mobil, tetaplah naik motor. Iya, tetaplah.
yang terbaik kalau kita penceramah, sebaiknya kita tetap dengar ceramah orang. Ya. Oh benar. Iya, supaya kita terus. Saya lebih suka tuh dengarkan khutbah, dengarkan ceramah orang. Saya duduk dengerin, ya, karena enak. Artinya, kapan lagi kita dapat nasihat? Kapan lagi kita nasihat? Karena mohon maaf, kita tidak akan mungkin bisa melihat kotoran mata kita kecuali kalau dilihatin orang atau bercermin, kan? Itu sangat penting. Maka wahai orang-orang yang menganggap dirinya lebih baik, yuk kita bisa belajar dari anak kecil. Belajarlah sama tukang parkir. Tukang parkir itu nggak pernah ada sombong, padahal banyak mobil. Wah, Dan pergi pun dia tidak merasa sakit hati, malah senang. dapat duit lagi. Kalau punya dia soalnya. Karena bukan punya dia. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, ketika kita menghadapi orang sombong, maka doakanlah dia supaya dia sadar. Bukan didoakan dengan keburukan. Benar. Apalagi kalau sudah mengenai pada diri kita atau kita yang dirugikan, maka doakan dia mendapatkan kebaikan atau kesempatan buat kita. Ya Allah, kayakan aku lebih dari dia. Tapi ada teman saya gini, beda lagi dia. Kalau udah ada orang yang lagi sombong gitu ngomongnya besar begitu kan, dia pura-pura telepon. Halo, ya, jalan-jalan tapi sambil ngelirik-ngelirik. Ada teman saya gini tuh. Dan ngomongnya gede-gede Iya, lagi. iya. Ada teman saya. Padahal nggak ada yang telepon saya. Nggak ada. Kok telepon saya sih? Emang siapa sih ini ngomongin Pak Ustadz? Oh, ngaku ya. Jamaah. Ini Masya Allah. luar Ya, biasa. supaya kenapa? Mengalihkan pembicaraan sombongnya Bener. itu. Dengan aku tembus Harus sama klarifikasi ya? Enggak. Oh, udah, ntar kita lanjut lagi ya. Masih banyak Enggak, ini permasalahan. cara Iya, iya. teknik. Teknik. Mengalihkan pembicaraan orang sombong itu Iya. dengan pembicaraan lebih sombong dari Iya, itu. itu klarifikasi itu sebenarnya. Halo, halo. Halo. Nih, jamaah. Pak Menteri. Kan misalkan dia bicara tentang lurah, kita halo Pak Wali. Iya. Ini kita mau lanjut nih ya. Karena kan di tema kita ini bagus nih hari ini ya. Bahwa di mata Allah semua orang itu sama. Tapi kan kita kan nggak mau dong, Ustaz Taher, pengen kelihatan sama di mata Allah. Kita pengen juga Allah ngeliat kita nih hambanya yang lebih baik gitu loh. Yang memang pantas mendapatkan jannahnya. Itu mungkin ada kriteria apa yang harus kita lakukan nih? Mohon izin penjelasannya silakan. Izin Ustaz Maulana yang sudah berani tampil jujur. Ustaz Syam dan Bang Fadli. Makasih banyak. Jadi betul tadi kata Bang Fadli bahwa bagaimana kriterianya kita harus jadi lebih baik bukan dari orang lain sebenarnya, dari diri kita. Jadi kalau tadi tentang ibadah, jadi lebih baik dari diri kita. Kalau kaitannya dengan kemarin, dari hari yang lalu. Betul. Kalau dari tahunan, dari tahun lalu. Kayak kemarin Ramadan. Kita harus lebih baik dari diri kita di Ramadan 1443. Wah, gitu loh. Masya Allah. Untuk 1444 lebih baik. Nah, begitu seterusnya nanti. Jadi, jangan sombong untuk mengatakan, ya, kamu jam segini masih tidur, saya udah bangun tahajud. Enggak. Boleh jadi dalam lelap tidurnya itu karena dia berusaha sekuat tenaga menghadirkan yang halal untuk anak istri. Ya Allah. Benar-benar. Terbangun dia dengan penuh penyesalan. Ya Allah, saya tidak terbangun malam ini. Biasanya saya terbangun, padahal saya terbangun. Saya nyesel sekali. Sementara kita yang terbangun dalam kesombongan, dia yang terbangun dalam penyesalannya. Masya Lihat, sebelum tidur dia masih tadi mengatakan, ya Allah, ini upaya saya membawa ya sejumput untuk anak istri saya agar yang masuk ke dalam kerongkongan yang halal. Lihat, begitunya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan orang ini, tapi dia terpilih untuk menjadi orang yang menyesali atas ketidakbangunnya dia di waktu malam tersebut. Tapi sementara kita jumawa dengan hal itu, hati-hati. Bukankah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Tadi Ustaz Syams sampaikan, baik itu dukhulan awwaliyan, masuk yang pertama kali, ibtidaan, atau dia nanti memang tidak masuk sama sekali katanya. Kenapa? Karena ada sebesar zarrah itu loh. Sebesar biji sawi katanya. Di dalam hatinya ada kesombongan. Apa yang kita sombongkan? Kalau kita ini ibadahnya masih belum konsentrasi. Apa yang kita sombongkan? Ibadah kita masih tidak, kita katakanlah jauh daripada kekhusyuan. Ya, itulah makanya kenapa kita harus lebih baik dari diri kita bukan dari orang lain. Kalau orang lain neracanya, timbangannya, alat ukurannya, meterannya itu kita nggak tahu. Tapi kalau diri kita tahu, kita bisa mengukur diri kita. Oh, kemarin saya kurang khusyuk di rakaat ketiga. Hari ini saya harus lebih khusyuk di rakaat ketiga. Kemarin saya tidak cukup baik konsentrasi saya di saat tahiyat.
Nah, saya harus lebih baik. Tapi kalau orang lain kita nggak pernah tahu. Itulah makanya, maaf, kadang-kadang yang ditakuti oleh syaitan, kata Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim, inna faqihan wahidan asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Satu orang yang alim, yang faqih, yang mengerti agama dengan semua ilmunya itu lebih ditakuti dan lebih bahaya bagi syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ahli ibadah kalau ternyata dibalut dengan kesombongan, akan lebih mudah bagi syaitan menggelincirkan orang tersebut ketimbang satu orang alim yang tadi kita katakan lebih berbahaya bagi syaitan. Jangan-jangan dia tidur dengan membaca doa. Jangan-jangan dia tidur dengan membaca zikir sebelumnya. Berniat untuk bangun malam, tapi apa? Sabaqahul ain. Matanya berat dan mengalahkan dia untuk terbangun di waktu itu. Makanya ini PR besar buat kita. Apa kriteria khususnya? Ikhlas di hadapan Allah dan yang paling shawab, yang paling benar. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan. Terima kasih banyak Ustaz Tahir penjelasannya. Emang ini kadang-kadang kita sebagai manusia ini harus berlomba untuk diri kita sendiri sebenarnya. Supaya kita kelihatan lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu Pak Ustaz Maulana? Masya Allah. Ada apa enggak? Iya, yang udah ngaku sendiri. Padahal saya cuma mancing doang. Kita sekarang masuk nih ya, waktunya kita menjawab lagi pertanyaan yang dikirimkan oleh jamaah Islam Indah. Kalau kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita, tapi tolong samarkan nama saya. Oke, nggak apa-apa, kita samarkan nih udah nih. Istri saya belakangan ini kelihatan sok paling hebat. Mentang-mentang dia yang mencari nafkah dan menutupi semua kebutuhan rumah. Kadang memperlakukan saya semena-mena. Dan saya kelihatan tidak dihargai oleh istri saya. Memang saya lagi mencari pekerjaan. Tapi bagaimana menghadapi istri yang so hebat ini Ustadz nih? Wah, ini bagus nih. Coba dari Ustadz Syam dulu, yang anak muda baru tadi kita kasih yang senior. Silakan. Yang pertama, sabar. Sabar dulu. Bagaimana caranya bersabar? Adalah bayangkan kedudukan tinggi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mampu bersabar terhadap pasangannya. Karena dalam riwayat disebutkan tidak ada satupun wali yang tidak diuji dengan pasangannya. Jadi salah satu ciri kewalian itu adalah dikaruniakan pasangan yang cerewet. Jadi pasangan yang bawel, pasangan yang cerewet, pasangan yang menjengkelkan itu adalah salah satu ciri kewalian seseorang. Jadi kalau mau menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan pasangan yang bawel, apalagi bawel yang sudah merendahkan seperti ini. Jadi bersabar terlebih dahulu. Karena kenapa bersabarnya di sini banyak pahalanya? Karena si suami ini adalah penentu rumah tangga itu. Bener. Dia bisa saja sekali direndahkan langsung, ya udah kalau gitu kita bukan suami istri lagi, bisa saja. Selesai. Iya. Tapi ketika dia bersabar dan berusaha untuk mendidik pasangannya, pada saat itu pula akan naik derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi, kesombongannya sudah menyangkut syariat, maka keputusannya ada pada tangan suami. Ya, ini kan dari anak muda nih versinya nih. Masya Allah bagus. Coba kita dari yang orang tua. Lebih senior. Gini. Iya. Kalau berbicara tentang menghadapi istri, ingat, ketahuilah, tugas suami untuk mendidik istri. Jadi bukan istri yang disalahkan. Berarti kita yang menyalahkan diri kita. Oh, berarti saya kurang dalam mendidik istri. Dalam mendidik istri itu, tolong ditemani istrinya, dibantu istrinya. Selama ini kan justru istri mandiri. Coba dibantu. Coba kita berada di sisinya. Ya, atau kita memperlihatkan kemampuan kita. Bisa jadi dia bisa cari uang. Tapi kan dia tidak bisa memperbaiki genteng. Tuh kan, jawaban anak muda bagus. Orang tua juga bagus, nyari sendiri. Iya. Ada kelebihan yang dia tidak. Coba kita salat berjamaah sama dia. Iya. Bisa nggak jadi imam? Bisa nggak jadi imam? Nggak bisa. Allahu Akbar. Seandainya kan nggak mungkin kan? Jadi kita sebisa mungkin salat berjamaah. Kalaupun kita dikalahkan dalam dunia, tapi kita kalahkan dalam akhirat. Kita baca Quran, kita berdoa, kita ataman Quran. Alhamdulillah Ibu, saya sudah juz 3. Wah, saya belum baca Quran. Jadi saya lebih hebat dari itu. Jadi bisa. Jadi dikala engkau dikalahkan dalam dunia, kalahkanlah dia dalam akhirat. Lalu perlihatkan kemampuan tanggung jawab.
Meskipun istri yang mencari uang dalam hal ini karena suaminya nggak punya pendapatan saat itu, maka tetap ada namanya nilai tanggung jawab, nilai bagaimana kita mengawasi, melindungi istri. Iya. Jadi antar ke kantor, dia mau kerja, antar ke tempat kerjanya. Doakan istrinya Doakan pas lagi sholat, suaranya keras Pak. Bapak mimpin sholat pakai bahasa Indonesia juga. Iya. Ya Allah, terima kasih atas rezekimu yang kau berikan kepada istriku ya Allah. Iya. Jadikanlah istriku istri yang soleha, yang sayang kepada suami dan anak-anaknya. Kok udah segmen 4 akhir aja? Iya, belum. Iya, belum, itu baru ini doang ya kan. Jadi Bapak gitu Pak. Jadi sholat jamaah, doain istrinya, ngomongnya yang Jadi kencang. kemuliaan kita tetap ada. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz PR. Nah sekarang buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang diberikan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saya suka heran. Kadang bikin aku Kesel. Kadang saya suka heran, kok ada orang yang gila banget dengan hormat katanya. Mentang-mentang sekarang jabatannya udah lebih tinggi, jadi membuat lupa diri. Bukannya semua di mata Allah sama, dan bahkan Allah pun tidak membeda-bedakan hambanya. Kenapa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah justru suka membeda-bedakan yang berdasarkan dengan jabatan, harta, dan pendidikan? Nah ini bagaimana Ustadz AR nih menanggapi pertanyaan dari jamaah? Kadang konstituen dan audiens juga sih Iya, yang bikin jadi dia begitu. Oh silakan Bapak. Ya kitanya jadi dia tambah, kata orang Betawi tambah mangkak. Mangkak. Gitu. Ngerti kan? Iya. Tambah Kalau makin nasi jumawa. mangkak menggam itu makin banyak. Makin jumawa dia. Iya. Nah maka bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini? Maaf, seperti yang dikatakan Ustaz Syam, Ustaz Maulana tadi, bahwa memang obatnya orang-orang sombong itu susah untuk dinasehati. Itulah di antara cirinya kata Rasulullah batarul haq. Dia menolak. Pakai segala bilang gini, lu nasihatin gue. Lu dulu sunat gue yang mangkuk. Susah kan? Karena susah kalau kayak Udah gitu. bawa umur. Udah bawa umur. Maka kalau kayak gitu maaf, di antaranya adalah seperti Ustadz Maulana katakan, ini api nyala, kita siramnya bukan air, malah kita siramnya bensin atau minyak. Makin jadi. Nah, mulai sekarang semua, kita mulai dari diri kita tidak ikutan silau. Jika ada orang berpangkat tinggi, Betul. berharta banyak. 2/3 agama hilang. Hilang 2/3 agama. Karena apa? Silau dengan hal-hal yang seperti itu. Ma'udzubillah min dzalik. Terima kasih banyak Ustaz Ya, AR jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya masih dari Instagram hamba Allah juga nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu bilang kepada anak saya untuk jangan mau kalah dengan sepupunya dan harus bisa buktikan bahwa kamulah yang paling hebat di antara yang lain. Apakah boleh mengadu kehebatan agar merasa diri ini merasa tertantang gitu loh Ustaz Maulana? Kemarin saya rapat, kemarin banget saya sampaikan kepada guru, saya tidak ingin ada namanya peringkat ranking 1, ranking 2, ranking 3, enggak boleh. Karena kita tidak tahu kemampuan anak-anak, kelebihannya dari sisi mana. Betul, Ya, betul. jadi mungkin penilaiannya dari sisi yang lain. Nah ini juga harus digambarkan kepada anak-anak kita, supaya ayo kita motivasi mereka. Motivasinya bukan memotivasi untuk jadi sombong, tapi sesuai kemampuannya dia, apa keinginannya dia, hobinya dia. Maka boleh saja kalau kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan kan, boleh saja, tapi tidak boleh berlomba-lomba dalam keburukan dan dosa. Yang paling ditanamkan jangan sampai kita juga jatuhnya, maaf ya, membanding-bandingkan antara anak kita dan anak orang lain. Yang jadi beban itu anak kita, kasihan dalam mendidik anak ini. Tidak bisa, anakku Masya Allah, tabarakallah. Jangan pernah memuji anak orang lain di depan anak kita. Jatuh anak kita, jangan. Wah, saya bangga dengan aku, senang banget. Jangan, gambarnya jelek, gambar itu bagus. Tidak bisa.
belajarlah sama Patino Sidin. Patino Sidin. Wah, Semua gambarnya gambar bagus, bagus. semua gambar bagus. Pak, kalau yang baru lahir tahun 80-an nggak tahu Pak. Saya 95-an. Iya. Jadi memang ini luar biasa ya. Memuji anak tapi pada kadarnya. Iya. Bangga anak dengan kadarnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana jawabannya. Nah, buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih, Masya Allah, waktu kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa, disampaikan guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya, adalah takutnya kepada Allah, takutnya kehilangan rahmatnya Allah, takutnya kehilangan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Suatu ketika di masa Bani Israel, ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertontonkan oleh Allah sebuah kejadian yang luar biasa tentang seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah ini adalah orang-orang yang sangat didekati oleh seorang masyarakat. Lalu pada saat beliau hadir, ahli ibadah ini hadir, terlihatlah seorang yang mungkin dikenal pada saat itu dia adalah orang yang sangat jahat, orang yang sangat buruk perangainya, dan orang yang tidak pernah beribadah sama sekali. Namun terbesit di hatinya untuk mendekati orang ahli ibadah tadi dengan mengatakan, jangan sampai kalau saya dekat dengan dia saya dapat hidayah. Maka pada saat itu pula mendekatlah orang yang buruk ini dengan orang yang baik tadi. Ketika ia mendekat, timbul perasaan, ya Allah, mudah-mudahan dengan ini saya bisa dapat hidayah dan saya bisa bertaubat. Ternyata ketika beliau mendekati orang yang baik tadi, di dalam hati orang yang baik mengatakan, jangan sampai kalau saya dekat dengannya, Allah akan tidak senang dengan saya atau saya akan menjadi orang yang buruk. Kalau saya dekat dengan orang buruk ini, saya ikutan jadi buruk nanti. Orang yang buruk mengatakan, kalau saya dekat dia, saya ikutan jadi baik. Ternyata pada saat itu pula Allah mencabut daripada segala amal baiknya orang yang baik tadi, ahli ibadah ini, karena merasa diri lebih baik daripada orang yang mendekatinya. Dan Allah justru merahmati orang yang buruk karena dia hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwahyukan kepada Nabi pada zaman itu dan mengatakan Allah telah mencabut rahmatnya kepada orang yang ahli ibadah, dan Allah telah memberikan rahmatnya dipindahkan kepada orang yang ahli maksiat tadi. Kenapa? Disebabkan karena kerendahan hatinya ingin dekat dengan orang yang baik. Justru Allah mencabut rahmatnya dari orang yang baik karena kesombongannya tidak mau dekat dengan orang lain. Subhanallah. Maka mari tata hati kita, kita perbaiki diri kita agar apa? Agar kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا الله terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah yang mungkin masih ada kesombongan di dalamnya, yang mungkin belum ikhlas karenamu ya Allah, yang mungkin belum khusyuk di antara kami ya Allah. Terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم dan ampuni dosa-dosa kami, bersihkan hati kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.